Saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada Bapak Ibu para peserta dan juga Bapak Ibu guru yang telah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Baik Bapak Ibu guru dan seluruh peserta webinar hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan di awal kegiatan, hari ini kita akan banyak melihat kondisi pembelajaran di tahun ajaran baru tahun ini, khususnya kondisi motivasi dan juga kedisiplinan belajar peserta didik kita. Nah, mungkin di sini juga Bapak Ibu guru tidak yang hadir di sini tidak hanya Bapak Ibu guru, bahkan mungkin ada pelajar nih yang mengikuti kegiatan webinar kita baik itu di Zoom ataupun di live YouTube kita. Untuk para pelajar mungkin ingin menyempatkan waktunya juga gitu ya untuk menemukan motivasi agar bisa semangat belajar dan juga disiplin nih dalam menimba ilmu pendidikannya di sekolah ataupun di jenjang kuliah. Saya sangat mengapresiasi sekali untuk semangat para Bapak Ibu guru dan juga teman-teman para pelajar yang hari ini masih terus serta mencari sumber semangat dalam belajar. Semoga Bapak Ibu guru dan juga teman-teman dan para peserta menemukan sumber inspirasi yang sangat menarik pada siang hari ini. Tanpa waktu yang lama, yuk Bapak Ibu guru sekalian, kita langsung nih berkenalan lebih dekat dengan para narasumber kita hari ini, di mana bila kita lihat kembali ke latar belakangnya, sangat berdekatan sekali nih dengan kondisi dan kebutuhan belajar Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelumnya Bapak Ibu izinkan saya membacakan terlebih dahulu nih kesepakatan kita pada siang hari ini. Nah, di layarnya Bapak Ibu sudah terlihat ya beberapa informasi kesepakatan kita pada siang hari ini. Di sini Bapak Ibu guru, saya ingin menginformasikan untuk para peserta dapat memberikan pertanyaan kepada narasumber. Untuk pertanyaan yang spesifik ingin disampaikan kepada narasumber kita nanti, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom Q&A. Sedangkan Bapak Ibu guru yang ingin menjawab pertanyaan dari narasumber ataupun dari moderator, Bapak Ibu bisa sampaikan di kolom chat. Jadi berbeda ya Bapak Ibu untuk yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber, silakan drop atau tuliskan pertanyaan di kolom Q&A. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan atau untuk berkomunikasi, Bapak Ibu bisa cantumkan di kolom chat. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, saya mengundang sekali Bapak Ibu guru atau saya mengajak sekali nih para teman-teman untuk kegiatan hari ini, baik itu di kolom chat, di Zoom, ataupun di live chat yang ada di YouTube. Saya mengajak Bapak Ibu untuk tidak berkata kasar, mencemooh, atau menyinggung isu SARA pada kolom komentar. Dan saya mengajak seluruh peserta yang mengikuti kegiatan webinar hari ini akan mendapatkan e-sertifikat nih. Gimana ya cara untuk dapat e-sertifikatnya? Nah, Bapak Ibu nanti akan mengisi link presensinya. Di mana link presensi akan kami kirimkan di kolom Zoom dan juga di live YouTube ya. Nah, Bapak Ibu boleh nanti diklik link presensinya yang ada di kolom Zoom ataupun di YouTube live-nya. Dan untuk para peserta nih, yang hari ini tidak ikut menyaksikan webinar kita pada siang hari ini secara live, nantinya Bapak Ibu juga bisa menyaksikan tayangan ulang kembali di YouTube-nya Ruang Guru. Seperti itu Bapak Ibu. Dan nantinya apakah akan dapat sertifikat? Ya, kami tetap akan memberikan e-sertifikat nih untuk Bapak Ibu yang akan mengakses link yang ada di kolom deskripsinya kita nanti. Oke. Bapak Ibu, saya mengingatkan juga untuk Bapak Ibu sekalian, untuk nantinya mengisi presensi atau absensi cukup satu kali saja ya. Oke, di sini kami diinformasikan juga oleh tim kami bahwa link presensi akan dibagikan di tengah atau di akhir acara webinar. Oke, jadi kami ingatkan ya Bapak Ibu, link presensinya akan kami bagikan di tengah atau di akhir webinar. Jadi besar harapan kami nih, Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan webinar kita pada siang hari ini sampai akhir acara. Baik, sampai di sini Bapak Ibu. Dan yang terakhir, Sinta menginformasikan juga bahwa nantinya kita akan ada sesi kuis berhadiah nih. Dan juga undian berhadiah dengan total hadiah sebesar Rp250.000
So, untuk Bapak Ibu Guru yang pengen dapat hadiah tambahan di kegiatan webinar kita pada siang hari ini, boleh stay tune ya sampai akhir acara. Nanti kita akan bagi-bagi hadiahnya. Oke, baik Bapak Ibu. Tanpa waktu yang lama nih, hari ini Sinta telah kedatangan dua narasumber hebat nih Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk berkenalan dengan narasumber kita pada siang hari ini? Boleh Bapak Ibu saya lihat dulu nih chat-chatnya, apakah sudah siap? Oke, dari Pak Salamun sudah siap, semuanya sudah siap. Oke, baik Bapak Ibu, tanpa waktu lama, Sinta akan memanggilkan dua narasumber kita pada siang hari ini. Saya akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang Ibu Elizabeth. Halo, selamat siang Bu Sinta. Oke, gimana kabar pada hari ini Ibu Elizabeth? Wah, luar biasa hari ini. Luar biasa, sehat ya Ibu Elizabeth di sana? Pasti sehat nih. Luar biasa sehat. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak berdua saja dengan Ibu Elizabeth, tapi kita punya dua narasumber. Saya panggilkan satu lagi Bapak Ibu Guru narasumber hebat saya. Halo, selamat siang Ibu Tina. Selamat siang Kak Sinta. Oke, Ibu Tina, bagaimana kabarnya pada siang hari ini, Bu Tina? Alhamdulillah saya sehat dan sangat bersemangat ya lihat antusias dari Bapak Ibu Guru yang hadir di sini. Luar biasa semangat Bapak Ibu Guru kerasa ya Bu Tina ya? Betul, vibes-nya terasa ya walaupun secara online gitu Kak Sinta. Betul, walaupun hanya via chat aja semangatnya amat-amat luar biasa kerasa nih Bapak Ibu Guru, luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya izin nih membacakan terlebih dahulu profil dari narasumber kita. Yang pertama, izin saya membacakan dari Ibu Elizabeth. Boleh dinaikkan ke atas, teman-teman? Baik. Untuk yang pertama, Bapak Ibu Guru, di sini ada narasumber pertama kita, yaitu Ibu Elizabeth Baharoga, SPD. Beliau merupakan guru dari SMP Katolik Santo Ursula ND dari Nusa Tenggara Timur. Benar ya Ibu Elizabeth? Ya, betul sekali Bu. Oke. Nah, Bapak Ibu Guru, Ibu Elizabeth ini juga merupakan alumni peserta program Indonesia Teaching Fellowship atau ITF dari Bakti Kominfo dengan predikat yang sangat luar biasa nih. Bu Elizabeth mendapatkan predikat The Best Nilai Tryout UKG Akhir Terbaik, Bapak Ibu. Kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu ya. Luar biasa nih Ibu Elizabeth, selama 1 tahun ya ini Ibu Elizabeth ya pendidikan. Ya, betul sekali pendidikannya selama 1 tahun. Luar biasa. Dan Ibu Elizabeth juga saat ini merupakan calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten ND. Betul ya Ibu? Betul sekali. Wow, luar biasa sekali nih untuk narasumber pertama kita Bapak Ibu Guru sekalian. Dan yang kedua, Bapak Ibu Guru, saya izin membacakan profil juga untuk Ibu Tina. Nah, dengan nama lengkap Imatul Fatina Puri Fidrianingrum. Luar biasa panjang ya Bu Tina ya. MPSI, beliau merupakan seorang additional psikologi dan Ibu Tina ini merupakan CEO founder dan psikolog dari Bestari Psikologi dari 2022 sampai sekarang ya. Betul Ibu Tina? Dari 2021 lebih tepatnya Kak Sinta. Lebih tepatnya 2021 sampai sekarang. Wow, luar biasa. Dan Ibu Tina juga bergabung menjadi asosiat psikolog di mentalhealing.id dari 2021 juga sampai sekarang. Dan Bu Tina juga merupakan dosen luar biasa di UNISS Batang di tahun 2021 sampai 2022. Bu Tina juga pernah Bapak Ibu Guru menjadi seorang guru bimbingan konseling nih di SMP Wahid Hashim di tahun 2018. Wah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu Guru. Ternyata hari ini kita akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa hebat nih di dunia psikolognya. Jadi nanti kita akan menggali lebih dalam nih Bapak Ibu Guru. Boleh nanti cari tahu gimana ya cara mempelajari pengetahuan gitu ya, atau gimana cara mendidik dan memotivasi anak-anak peserta didik kita. Baik, Bapak Ibu, karena narasumber kita yang hebat ini telah hadir di tengah-tengah kita, dan supaya tidak terlalu lama-lama, Bapak Ibu, kita akan masuk nih ke sesi pertama terlebih dahulu. Pada sesi pertama ini, Bapak Ibu, kita akan ada sesi talk show bersama Ibu Elizabeth Baharoga SPD. Oke.
Nah, pada siang hari ini, Bapak Ibu, kita akan membahas gimana ya, atau bisa saya bilang Ibu Elizabeth ini bisa menjadi wakil gitu ya Bapak Ibu guru, wakil dari guru-guru se-Indonesia nih, tentang kondisi dan juga bisa nanti kita tanya-tanya gimana ya kondisi belajar di tahun ajaran baru ini kepada Ibu Elizabeth. Tapi sebelum kita masuk nih ke sesi talk show-nya, Sinta ingin mengingatkan kembali ya kepada Bapak Ibu, jika nantinya Bapak Ibu ada ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Elizabeth, silakan Bapak Ibu cantumkan di kolom Q&A dengan format nama narasumber, contohnya Ibu Elizabeth. Nah, nanti Bapak Ibu guru strip pertanyaannya. Atau jika Bapak Ibu guru nanti ingin mengajukan ke Ibu Tina, boleh ditulis dengan format Ibu Tina, strip pertanyaannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Supaya tidak terlalu tertumpuk nih pertanyaannya Bapak Ibu di kolom chat, silakan ditaruh di kolom Q&A. Oke. Baik, karena sepertinya sudah siap Ibu Elizabeth. Sudah siap kita Siap. Ya, siap. berbincang pada siang hari ini? Siap, Bu. Oke, gimana perasaannya pada siang hari ini nih Ibu Elizabeth di ND sana? Perasaannya yang pastinya senang ya Bu, karena turut mengambil bagian dalam membagi pengalaman saya yang sudah pernah saya lakukan gitu. Oke, Ibu Elizabeth kalau boleh tahu nih sebelumnya, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan, saya boleh tahu nggak sih kalau Ibu Elizabeth di ND, di SMP Katolik Ursula ini mengajar mata pelajaran apa ya Bu Elizabeth? Oke, untuk di SMPK Santa Ursula ND, kebetulan tahun ini saya dipercayakan untuk mengampu mata pelajaran IPA di kelas 7. Jadi memang saya guru mata pelajaran IPA, Bu. Oke, guru mata pelajaran IPA, luar biasa banget. Baik, Bu Elizabeth, kita akan coba nih, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk Ibu Elizabeth. Mungkin ini bisa mewakili gitu ya, untuk guru-guru se-Indonesia. Saya mau bertanya nih Bu Elizabeth, berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran tahun ajaran baru yang lalu nih, di tahun 2021-2022, apakah siswa-siswi di sekolahnya Ibu nih ya, itu sudah mencapai target keberhasilan belajar atau belum ya Ibu Elizabeth? Oke, baik Bu Sinta ya. Kalau berbicara tentang target keberhasilan belajar itu tentu berhubungan dengan 3 hal yang diproses dalam pendidikan. Yang pertama itu berhubungan dengan pengetahuan, lalu keterampilan dan sikap yang harus dimiliki oleh siswa setelah proses pembelajaran itu terjadi. Tentu target belajar ini menjadi tujuan dalam proses pendidikan di suatu sekolah. Nah, untuk mengukur target belajar ini berhasil atau tidak, tentu berdasarkan hasil evaluasi yang harus dilakukan setiap akhir tahun. Dan ini wajib dilakukan oleh setiap sekolah, Bu Sinta. Nah, hal ini juga terjadi di sekolah saya, yaitu kami melakukan evaluasi, melihat kembali proses pembelajaran yang telah terjadi selama setahun proses pembelajaran, lalu melihat hasil apa yang sudah kami capai, lalu merefleksi dan membuat evaluasi dan rencana tindak lanjut untuk 1 tahun ke depan. Nah, kalau ditanya apakah tahun kemarin berhasil tidak nih tadi target belajarnya. Nah, saya pribadi sebagai guru, saya tidak berani mengatakan bahwa target belajar ini berhasil untuk semua peserta didik. Tetapi berdasarkan hasil evaluasi yang kami peroleh, data menunjukkan bahwa di SMPK Santa Ursula ND ini mengalami peningkatan yang baik. Nah, data ini dapat dilihat dari perolehan rata-rata nilai siswa di 3 tahun terakhir, yaitu di tahun pembelajaran 2019-2020, tahun pembelajaran 2020-2021, tahun pembelajaran 2021-2022 ini mengalami peningkatan. Memang peningkatannya tidak pesat, tapi itu merupakan suatu hal yang baik untuk kami. Nah, selain itu juga ada peningkatan pada keterampilan siswa. Di mana Bu Sinta tahun pembelajaran yang kemarin, yaitu di tahun pembelajaran 2021-2022, kami sudah mulai dengan pembelajaran berbasis proyek integrasi. Nah, puji Tuhan bahwa ini tahun merupakan tahun kedua di mana kami coba
untuk melakukan proses pembelajaran dengan berbasis proyek integrasi. Kami menyadari bahwa dengan proyek pembelajaran berbasis integrasi ini, siswa kami berikan keluasan yang sebebas-bebasnya untuk bisa berkolaborasi, untuk bisa berinovasi, berkreativitas, mengeksplorasi dirinya untuk menghasilkan suatu karya. Dan dari sisi sikap sendiri, Bu, output dari sekolah kami ini memiliki sikap yang diharapkan, yaitu dengan kategori baik. Begitu, Bu Sinta, untuk keberhasilan di tahun kemarin. Berarti bisa dibilang meningkatnya lumayan terlihat gitu ya, Bu Elizabeth ya? Iya, betul sekali. Karena kita mau berubah. Kalau kita mau terus berefleksi, kita terus evaluasi, pasti kita akan bisa mengalami peningkatan. Benar sekali. Wah, tadi saya sedikit ada yang kepancing nih, Bu, dengan suatu proyek terintegrasi. Berarti bisa saya bilang sekolahnya Ibu Elizabeth ini sejak tahun sebelumnya juga sudah hampir menerapkan salah satu kriteria dari kurikulum Merdeka ya, Bu ya? Betul sekali. Jadi kami sudah mulai mencoba. Luar biasa, Bapak Ibu Guru, kita kasih tepuk tangan nih ya. Mungkin Bapak Ibu Guru ini bisa menjadi salah satu contoh ya untuk Bapak Ibu Guru sekalian se-Indonesia bahwa proyek terintegrasi ini sangat amat membuat peningkatan nih, baik itu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap ya, Ibu Elizabeth ya. Betul sekali, Bu Sinta. Wah, mantap banget nih Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu hal yang sangat memotivasi sekali nih untuk para guru-guru gitu ya, bahwa satu guru bisa, saya berharap semua guru di Indonesia juga bisa mencontohkan nih Bapak Ibu sekalian. Oke, Bu Elizabeth, saya juga ada rasa penasaran nih Bu Elizabeth. Kalau kondisi pembelajaran saat ini, nah kalau tadi kan kita bahasnya yang tahun lalu ya, atau tahun yang lalu nih mengalami peningkatan. Nah, kalau untuk tahun ajaran tahun ini, Bu Elizabeth, gimana sih kondisinya di sekolah Ibu Elizabeth? Apakah sudah ditemukan nih, Ibu Elizabeth, beberapa karakter-karakter peserta didik yang mungkin nih membutuhkan pendekatan khusus nih selama pembelajaran? Oke, Bu Sinta. Nah, kalau berbicara pembelajaran tahun sebelum ini, Bu Sinta, kita sebenarnya sudah tahu sama-sama bahwa pembelajaran sebelumnya kita terus menyesuaikan dengan kondisi COVID-19 yang terus terjadi ya, Bu Sinta. Lalu kita menyesuaikan kadang-kadang daring, lalu tiba-tiba tatap muka terbatas. Nah, ini memang situasi yang turut diprihatinkan di dunia pendidikan. Dan puji Tuhan bahwa di tahun ini kita sudah mulai berjalan normal, yaitu dengan pembelajaran tatap muka ya, Ibu Sinta. Nah, kalau untuk berbicara dengan karakteristik peserta didik, Bu Sinta, karakteristik itu sebenarnya sesuatu hal yang harus benar-benar dipegang oleh Bapak Ibu Guru. Kenapa saya bilang begitu ini, Bu Sinta? Karena ini adalah bagian untuk bagaimana mengolah di dalam kelas, mengolah proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, untuk mengetahui karakteristik peserta didik tentu tidak terjadi begitu saja, tidak segampang membalik telapak tangan. Ada berbagai cara yang harus dilakukan oleh guru. Nah, cara yang pertama yaitu kita bisa mengamati selama proses pembelajaran atau bisa mengamati waktu kegiatan pengembangan diri. Nah, ini merupakan bagian dari observasi yang dilakukan oleh guru sendiri. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan pendekatan secara psikologis dengan wawancara. Dan yang kedua ini saya percaya betul bahwa tim BP ini mengerti sekali bagaimana cara bertanya, cara wawancara untuk menggali karakteristik peserta didik. Lalu yang ketiga, bahwa kita bisa berdiskusi kecil dengan orang tua. Penting sekali, Bu Sinta, untuk kita bisa berdiskusi dengan orang tua, karena dengan berdiskusi dengan orang tua kita mengetahui informasi-informasi penting terkait siswa kita atau peserta didik kita. Nah, karena pengenalan secara mendalam dan menyeluruh terhadap siswa ini membutuhkan proses, maka di awal pembelajaran seperti sekarang, terutama bagi siswa baru, kebetulan saya ini mengajar di kelas 7 ya, jadi mereka baru selesai di jenjang SD. Nah, saya belum bisa menyimpulkan mana karakteristik siswa yang membutuhkan pendekatan khusus, mana juga yang tidak membutuhkan pendekatan khusus. Tetapi Bu Sinta, berdasarkan pengamatan sementara dalam proses pembelajaran kurang waktu 1 bulan,
Dan tentu ini akan didukung dengan data-data wawancara atau diskusi dengan orang tua ya. Saya menemukan ada beberapa karakteristik yang menurut saya lah anak ini perlu nih diberikan pendekatan khusus. Nah, salah satunya yaitu saya menemukan karakteristik yang berhubungan dengan kemampuan awal. Nah, ditemukan ada peserta didik yang masih belum lancar membaca nih Bu Sinta. Terus ada juga yang masih belum lancar berhitung Bu Sinta. Jadi ada yang hitungan dasar itu seperti perkalian, pembagian. Nah, itu berhubungan dengan kemampuan awal. Nah, ada juga yang saya temukan yaitu aktif bergerak, bermain. Nah, karena saking aktif bergerak dan bermain nih Bu Sinta, dia suka mengganggu temannya. Lalu ada yang suka berimajinasi. Nah, anak yang tipe berimajinasi ini Bu Sinta, ketika kita melakukan proses pembelajaran, segala hal yang diarahkan itu tidak akan fokus. Dia akan sibuk dengan dunianya sendiri. Lalu ada anak yang begitu pemalu, tidak berani berbicara. Lalu ada anak yang suka menyendiri. Nah, Bu Sinta, hal-hal yang saya temukan ini akan saya catat di jurnal sebagai bagian dari observasi saya, dan ini akan menjadi dasar strategi saya untuk melakukan proses pembelajaran lanjutannya nanti. Dan data yang saya peroleh ini tidak serta-merta harus selesainya di saya, tetapi saya akan menyampaikan data yang saya peroleh ini ke wali kelasnya, ke bagian BP, atau kepada Bapak Ibu guru terkait untuk ditindaklanjuti sebagai proses pendampingan. Begitu Bu Sinta. Oke. Wah, berarti ini tantangan tersendiri ya Ibu Elizabeth ya untuk guru-guru kelas 7. Sepertinya bukan hanya Ibu Elizabeth, tapi mungkin ini mewakili seluruh guru-guru di jenjang SD, baik SD ataupun SMP sepertinya Bu Elizabeth ya. Iya, betul sekali Bu Sinta. Ya, betul sekali. Walaupun Bapak Ibu guru gitu ya, terutama nih yang masih mengajar kelas 1 SD atau yang ngajar kelas 2, kelas 3 gini ya, tantangannya banyak banget. Mungkin anak muridnya masih belum bisa lancar membaca, lancar menulis, lancar menghitung. Bahkan ternyata di sekolahnya Bu Elizabeth nih yang mengajar kelas 7 SMP pun masih ada nih yang memerlukan kebutuhan khususnya gitu ya. Atau kita sebagai guru harus tahu dulu nih, wah ternyata anak didik kita ada yang belum bisa membaca dengan lancar walaupun sudah kelas 7 SMP. Ada yang betul sekali Bu Sinta. Menghitung ya Ibu ya, perkalian dan pembagiannya juga ternyata masih sulit. Ada yang lebih proaktif, saking aktifnya sampai ganggu anak-anak yang lain gitu ya. Ada yang juga malu. Wah, ini tantangan sekali nih untuk Bapak Ibu sekalian. Ibu Elizabeth sudah luar biasa sekali nih treatmentnya gitu ya, sudah dibuat dalam jurnal, dan Ibu Elizabeth juga sudah mulai berkoordinasi, berarti begitu ya Ibu, dengan wali kelas dan juga guru BP. Ya, betul sekali Bu Sinta. Mantap. Mudah-mudahan nih Bapak Ibu guru juga bisa melakukan hal yang sama ya Bapak Ibu guru, supaya apa nih? Supaya betul atau betul nih ya Ibu Elizabeth, nanti boleh dikoreksi ya. Hal ini jika dilakukan di awal kegiatan ini mudah-mudahan bisa Bapak Ibu guru wali kelas ataupun Bapak Ibu guru mata pelajaran dan juga Bapak Ibu guru BP atau BK-nya bisa melakukan perbaikan nih sebelum menuju pembelajaran selanjutnya. Begitu ya. Betul sekali Bu, betul sekali. Oke, baik, luar biasa. Ternyata Bapak Ibu tantangan belajar di awal tahun kita ini luar biasa banyak gitu ya, keluh kesah dari Bapak Ibu guru. Mungkin ini baru sedikit saja nih dari Ibu Elizabeth. Ternyata sebetulnya banyak gitu ya kendala-kendala di luar sana dari guru-guru di Indonesia lainnya. Nah, saya mengkerucut lagi nih Ibu Elizabeth. Kalau tadi kondisinya sepertinya masih umum ya, Ibu Elizabeth ya. Saat ini Sinta punya pertanyaan juga nih. Kalau nih Ibu Elizabeth kita kaitkan dengan kondisi motivasi dan juga kedisiplinan peserta didik nih Ibu Elizabeth. Di dalam tahun ajaran baru ini, bagaimana nih penilaian dari sisi Ibu Elizabeth terhadap motivasi dan kedisiplinan peserta didik? Apakah sudah terlihat ya, Ibu, atau ternyata belum terlihat nih? Itu penasaran banget nih, Sinta.
Oke, terima kasih Bu Sinta. Nah, ini sebagai seorang pendidik, saya menilai bahwa motivasi dan kedisiplinan peserta didik di awal tahun ajaran baru ini dengan skema pembelajaran tatap muka terlebih-lebih bagi siswa baru, kebetulan tadi saya mengajar di kelas 7, saya harus mengatakan bahwa terlihatnya masih cukup. Nah, hal ini saya bisa berasumsi mungkin karena berbagai faktor ya. Mungkin yang pertama yaitu kebiasaan mungkin dan aturan yang berbeda dengan keadaan sekolahnya yang sebelumnya. Ataukah mungkin karena anak-anak didik saya itu berasal dari berbagai tempat yang berbeda ya Bu Sinta. Kalau boleh saya ceritakan sedikit bahwa sekolah saya itu letaknya di ibu kota kabupaten. Jadi anak-anak saya itu berasal dari berbagai daerah. Ada juga yang dari luar kabupaten. Sehingga mereka berkumpul di tempat ini dengan tentu dengan latar belakang yang berbeda. Nah, ini juga menurut saya ini mempengaruhi. Lalu mungkin karena masih baru ya Bu, adaptasi lingkungan mungkin ya masih harus terus dibentuk sehingga mereka bisa nyaman dengan lingkungan barunya. Dan kalau diamati Bu Sinta, kalau diamati dengan sungguh, mereka itu terlihat begitu semangat untuk datang ke sekolah. Tapi semangat yang terlihat itu masih semangat berupa ketemu teman baru, ketemu guru baru, atau masih ini sekolah baru nih. Jadi belum masih terlihat semangat-semangat yang seperti itu Bu Sinta. Jadi tapi kalau menurut saya motivasi dan kedisiplinannya memang harus lebih dibentuk lagi itu dari saya Bu. Oke, berarti ini memang terkendala karena siswa-siswi juga banyak yang dari luar kota kabupatennya gitu ya Ibu ya? Iya, betul sekali. Oke, berapa yang paling jauh nih Ibu Elizabeth? Tahu nggak sih muridnya paling jauh jaraknya berapa kilo atau berapa jam nih untuk menuju ke sekolah? Kalau yang paling jauh itu kurang lebih 10 kilometer, itu paling jauh. Tapi kalau berbicara asal, karena kebetulan sekolah kami punya asrama ya, asal ada yang dari Papua, itu yang paling jauh. Oh, luar biasa. Iya. Dari Papua tapi asramanya sampai di Ende, begitu Ya, ya? Bu? betul sekali Bu. Lalu bagaimana nih Bu Elizabeth, kira-kira ada nggak sih perbedaan antara motivasi dan juga kedisiplinan siswa saat ini nih, walaupun baru 3 minggu pembelajaran tatap muka sama kondisi mereka ketika pembelajaran daring, Bu Elizabeth? Oke Bu Sinta, kalau ditanya berbeda, apakah ada perbedaan nih motivasi belajar waktu daring dan waktu tatap muka? Tentu semua orang pasti akan jawab berbeda. Dan saya sebagai guru, saya juga harus mengatakan yang sama Bu. Saya mengamati tentu ada terjadi perbedaan. Nah, perbedaan itu terlihat jelas dari yang pertama kehadiran ya. Kehadiran waktu tatap muka dengan kehadiran secara virtual itu terlihat sekali bagaimana jumlah yang hadir. Nah, lalu perhatian dalam pembelajaran secara tatap muka dan virtual itu terjadi beda sekali ya. Kalau perhatian waktu tatap muka mereka akan lebih terarah, lebih terfokus. Tetapi berbeda sebaliknya dengan virtual itu fokusnya itu kurang terarah. Lalu dalam tugas pembelajaran, kalau tugas pembelajaran secara langsung kita mudah nih mengontrol mereka sehingga lebih banyak mengumpulkan. Tapi kalau secara virtual kita dibatasi oleh jarak dan waktu, akan susah untuk mengontrol hal itu. Nah, kalau saya bisa lihat itu penyebabnya itu mungkin karena kalau pembelajaran tatap muka, guru itu mampu menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif. Apa mungkin karena ada interaksi ya, interaksi langsung itu sangat mendukung sekali untuk pembelajaran yang kondusif. Tapi sebaliknya, pembelajaran yang daring itu membuat guru untuk sulit sekali untuk mengontrol bagaimana menjaga iklim belajar yang kondusif. Nah, Bu Sinta, saya ingin share sedikit waktu pembelajaran daring kemarin. Nah, pembelajaran daring kemarin itu bagi kami di daerah NTT dan saya sebagai guru di daerah NTT, kalau menurut saya kurang efektif. Kenapa? Sebagai salah seorang pendidik yang bisa merasakan keterbatasan kami dalam hal teknologi, baik yang dimiliki oleh siswa, alat-alat yang harus dimiliki oleh siswa maupun oleh Bapak Ibu guru, kami juga memiliki keterbatasan dalam jaringan. Jadi Bu Sinta, tidak semua di tempat kami memiliki jaringan yang baik, akses jaringannya baik. Dan selain itu kami juga memiliki keterbatasan dalam kemampuan mengaplikasikan teknologi yang ada. Nah, ini menjadi halangan terbesar kami, sehingga itu terasa sekali perbedaan antara daring dan tatap muka, Bu Sinta.
Ya, benar banget. Ini sepertinya memang Ibu Elizabeth ini pada siang hari ini meluapkan curahan hati seorang guru se-Indonesia ya, Bapak Ibu guru ya, yang hari ini ada di Zoom ataupun yang ada di YouTube nih. Sepertinya Ibu Elizabeth ini salah satu guru yang akan mewakili seluruh guru-guru di Indonesia, terutama nih guru-guru yang ada, bisa saya bilang, mohon maaf ya Ibu, yang ada di pedalaman. Benar ya Ibu Elizabeth ya? Betul Ini sekali Bu Sinta. betul sekali. Memang sangat amat ya Bapak Ibu guru selama masa pandemik gitu ya, atau COVID-19 kemarin. Guru ini merupakan salah satu tokoh yang sangat amat, bisa saya bilang, luar biasa superhero-nya gitu ya. Bagaimana harus kita tiap saat bisa berubah ya, Ibu harus mengikuti ritme yang diminta tiba-tiba PTM, PTMT, terus tiba-tiba kita daring lagi full gitu ya. Padahal kondisi keadaan di daerah kita sangat amat tidak bisa, tapi kita bagaimana nih gitu ya, harus tetap bisa memberikan pendidikan kepada murid-murid kita. Bahkan kalau Bu Elizabeth, ada nggak nih kemarin sampai belajarnya itu datang ke rumah murid-muridnya, saking anak muridnya nggak punya handphone atau gadget. Ibu Elizabeth melakukan hal tersebut atau tidak nih? Oh, untuk melakukan kunjungan rumah ya saya pernah melakukan Bu. Jadi harus pergi ke rumah karena siswanya tidak sekolah karena berbagai alasan ya, salah satu tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi harus ke rumah untuk memberikan tugas, lalu terus mengarahkan mereka bahwa sekolah itu adalah nomor satu untuk mereka. Walaupun dengan keterbatasan yang ada ya Bu Sinta tentunya. Iya, betul. Berarti motivasinya ketika dulu pandemik itu malah sangat amat sulit banget ya anak murid kita ya, Bu Elizabeth, bisa saya bilang motivasi, disiplin belajar mereka itu sangat lost banget, bisa kita bilang lost learning banget. Tapi luar biasanya nih Bapak Ibu guru, di tahun ajaran baru ini atau kegiatan tatap muka ini, Bapak Ibu dan juga Ibu Elizabeth merasakan ya adanya perubahan yang sangat luar biasa ya, karena kita sudah bisa berinteraksi langsung nih dengan murid-murid kita gitu ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita seperti 2019 sebelumnya itu bisa kembali normal lagi ya Bapak Ibu guru di tahun 2022 ini. Baik Ibu Elizabeth, untuk pertanyaan yang terakhir nih Ibu Elizabeth, kita ada pertanyaan. Upaya apa ya yang sudah Ibu Elizabeth lakukan nih untuk membangun hubungan terhadap siswa dan siswinya agar mampu membangun motivasi dan kebiasaan belajar dalam bersikap disiplin untuk menuntut ilmunya? Ada nggak sih tips-tipsnya nih atau upaya-upayanya nih Bu Elizabeth? Monggo. Oke Bu Sinta, nah kalau berbicara upaya, tentu saya percaya seluruh Bapak Ibu guru di Indonesia sudah punya dengan caranya sendiri-sendiri untuk memotivasi dan mendisiplinkan siswa. Namun di kesempatan ini saya ingin berbagi apa yang telah saya lakukan sebagai langkah, sebagai upaya saya untuk membangun motivasi dan kedisiplinan siswa di sekolah saya. Nah, kalau saya memperhatikan ada beberapa hal. Yang pertama itu sebagai seorang guru kita harus bisa membangun lingkungan belajar yang kondusif. Nah, hal apa yang perlu kita perhatikan dalam membangun lingkungan belajar yang kondusif? Yang pertama itu berhubungan dengan keamanan Bu Sinta. Kalau kita berbicara tentang keamanan, tidak selamanya bahwa kita mengatakan di sekolah tidak ada perampok, sudah aman nih. Tetapi kalau berbicara tentang keamanan itu kita lihat harus dari berbagai aspek. Yang pertama tentang kebutuhan dasarnya. Nah, bayang nih Bu Sinta kalau kebutuhan dasar siswa itu tidak terpenuhi, yaitu berhubungan dengan makan minum. Nah, kalau siswa itu hadir di dalam kelas tapi dalam keadaan yang masih lapar, bisa dipastikan bahwa fokusnya ini akan terganggu. Itu akan terasa sekali. Maka keamanan yang berupa kebutuhan dasar ini harus dipenuhi dulu. Itu yang pertama. Lalu keamanan kedua adalah keamanan secara fisik. Nah, kita bisa membayangkan kalau seandainya ada siswa yang ingin ke sekolah, tapi di sekolah dia membayangkan, wah sampai di sekolah ini saya pasti akan dijewer sama bu guru karena tugasnya belum dikerjakan. Lah, langsung batal deh ke sekolahnya itu Bu Sinta. Itu berhubungan dengan keamanan secara fisik. Kita memberikan keamanan penuh untuk anak. Lalu aman secara psikis.
Aman secara psikis yang dimaksudkan adalah bagaimana kita menciptakan situasi belajar di sekolah yang bebas dari bullying. Bullying itu bisa berasal dari temannya sendiri dan bisa berasal dari bapak ibu guru tanpa disadari. Nah, ini bagaimana seorang guru bisa mengolah kata-kata yang dikeluarkan atau juga bisa mendeteksi apakah ada bullying di dalam kelasnya. Lalu yang terakhir itu berhubungan dengan dihargai atau diberi penghargaan. Percaya atau tidak Bu Sinta, seorang anak yang kita hargai lalu diberi penghargaan, kepercayaan dirinya akan dengan langsung melejit tinggi. Jadi bagaimana kita mengemas ini, aspek keamanan ini, supaya anak termotivasi untuk datang ke sekolah. Lalu untuk membangun lingkungan kondusif juga kita ada aspek yang kedua adalah bagaimana kita melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, Bu Sinta, kita sebagai orang dewasa kita bisa membayangkan bagaimana kalau kita mengikuti suatu proses pembelajaran dari jam 7 sampai jam 1 tetapi dengan ceramah. Kebayang nggak Bu Sinta? Saya biasanya akan tidur sih Bu Elizabeth kalau ceramah gitu ya. Itu pasti ngantuk kan terasa ya Bu Sinta. Nah, ini penting sekali Bapak dan Ibu guru mengolah kelasnya untuk bisa melibatkan siswa dalam proses pembelajarannya. Bagaimana cara melibatkan siswa dalam proses pembelajaran? Itu adalah pemilihan metode dan model pembelajaran yang tepat. Bukan sekedar kita memilih metode dan model pembelajaran yang tepat, tapi bagaimana kita melihat karakter, tadi seperti yang sudah dibahas, karakter siswa di dalam kelas kita, lalu kita melihat bagaimana karakter materi yang hendak diajar. Nah, semakin sering kita latih, maka kita akan semakin tahu bagaimana cara kita melibatkan siswa dalam proses pembelajaran kita. Lalu yang berikut adalah dukungan. Nah, kalau saya sendiri, dukungan saya sebagai guru, contoh konkretnya adalah ketika siswa melakukan kesalahan, kita sebenarnya tidak perlu harus memarahi siswa, tetapi bagaimana kita memberikan dorongan, motivasi bahwa untuk kali berikut tidak terjadi hal yang sama. Nah, untuk berbicara dukungan ini, Bu Sinta, kita tidak bisa hanya berbicara dari sisi guru saja, tetapi dukungan ini bisa mengalir dari orang-orang yang berada di sekitar anak tersebut, dari teman-teman kelasnya, dari orang tua sendiri, dari lingkungan masyarakatnya, itu penting sekali. Lalu yang berikut tentang komunikasi. Nah, membangun lingkungan belajar yang kondusif itu penting sekali komunikasi. Anak-anak kita butuh arahan dan instruksi yang jelas dari kita. Dan ketika kita mengajukan pertanyaan, harus kita bisa memberikan pertanyaan umpan balik yang bisa mengasah kemampuan berpikirnya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu guru sudah mengenal yang namanya pertanyaan HOTS. Nah, pertanyaan HOTS ini adalah pertanyaan yang dimana kita berikan kepada siswa, serta-merta ini siswa akan mengasah daya berpikirnya. Nah, kalau seandainya sudah ditanyakan pertanyaan HOTS, Bu Sinta, saya percaya bahwa tidak akan ada kantuk di dalam kelas. Mengantuknya akan hilang, Bu Sinta. Itu saya percaya, Bu Sinta. Lalu yang ya, gitu, iya, secara tidak langsung itu sudah mengasah daya berpikir anak. Bagaimana dia berpikir kritis untuk suatu hal. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu guru untuk mengenal pertanyaan-pertanyaan HOTS ini. Lalu yang berikut, guru itu adalah seorang manajer. Kalau berbicara soal manajer berarti guru ini harus bisa memanajemen kelasnya. Apa yang harus dia lakukan? Yang pertama, dia harus mampu mengolah perhatian siswa. Perhatian siswa kalau tidak diolah dengan baik, kita tahu bahwa siswa ini bisa saja dari rumah punya masalah. Makanya harus diolah perhatiannya, biar perhatiannya ke sini gitu. Harus perhatikan ibu yang mengajar apa yang ibu sampaikan. Bagaimana caranya? Kita bisa melakukan dengan ice breaking, kita bisa melakukan dengan fun story, musik, senam otak. Tadi seperti yang saya bilang, pemilihan metode dan model pembelajaran yang menarik. Lalu yang terakhir adalah kita bisa memberikan hadiah. Kalau berbicara hadiah bukan selamanya harus mengeluarkan uang loh Bu. Kita bisa memberikan pujian, ada banyak cara untuk memberikan hadiah terhadap siswa-siswi kita. Lalu untuk manajer apa yang harus dilakukan? Kita perlu mendisiplinkan siswa dengan menciptakan rutinitas belajar yang jelas. Nah, kalau saya sendiri, saya biasanya membuat kontrak belajar Bu Sinta. Nah, kalau membuat
kontrak belajar, itu siswa tahu ketika proses pembelajaran saya, siswa harusnya seperti ini, seperti ini. Nah, secara tidak langsung Bu Sinta, ini sudah membangun pola kebiasaan baru untuk mereka. Itu alam bawah sadarnya langsung nangkap ini kebiasaan baik nih. Itu akan terbawa terus Bu Sinta. Nah, terus yang berikut adalah guru wajib menjaga momen atau alur pembelajaran. Ya. Kalau di awal kita sudah menarik perhatian siswa, guru harus mengemas alur pembelajaran ini sampai akhir. Nah, sering sekali terjadi bahwa Bapak Ibu guru ketika sudah mulai pembelajaran, sudah memberikan ice breaking, sudah menarik perhatian siswa, tapi media pembelajarannya lupa tuh di kantor. Wah, pergi lari dulu ambil media pembelajarannya. Nah, penting sekali untuk menyiapkan media pembelajaran di awal, Bu. Atau ketika proses pembelajarannya sudah berjalan, tiba-tiba telepon berdering. Ada keperluan penting nih, sebentar ya Ibu angkat teleponnya karena ini penting. Nah, sadar tidak sadar bahwa kita sudah tidak menjaga momentum itu. Padahal kita sudah menciptakan di awal dengan ice breaking dan lain sebagainya. Terus yang berikut Bu Sinta, kita bisa menata lingkungan kelas. Sudah menjadi rahasia umum bahwa lingkungan yang aman, indah, bersih itu akan memberikan kenyamanan untuk orang yang tinggal di dalamnya. Ini juga penting untuk diperhatikan oleh Bapak Ibu guru. Lalu menjaga hubungan yang positif di dalam kelas dengan cara kita memperlakukan adil untuk siswa-siswi kita, sehingga tidak ada perbedaan antara siswa-siswi kita. Kadang kita melihat, wah ini anak kepala sekolah saya nih, harus saya perlakukan spesial. Nah, pikiran-pikiran yang seperti itu sebenarnya harus dihilangkan. Lalu ada juga yang berhubungan dengan ekspektasi tinggi. Bagaimana guru menunjukkan kepercayaannya terhadap siswa, sehingga dapat memicu siswa melakukan pembelajaran secara maksimal. Dan guru juga harus punya niat untuk memiliki budaya perbaikan yang terus-menerus. Apa yang harus dilakukan guru untuk terbiasa dengan budaya perbaikan ini? Harus terus melakukan refleksi, evaluasi, lalu melakukan rencana tindak lanjut, apa yang harus dilakukan. Harus terus membuka diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Seperti kejadian kemarin, tahun kemarin, kita dipaksa harus nih, pembelajaran daring, harus ngerti IT, dan lain sebagainya. Kita harus terpaksa membuka diri untuk hal tersebut. Terus yang berikut seperti yang tadi sudah sempat disinggung, kita mengenal karakter dan gaya belajar. Yang sudah kami lakukan adalah kami melakukan pengisian angket dari tim BP, lalu mewawancarai, lalu memberikan observasi di dalam kelas. Bu Sinta, kalau berbicara tentang motivasi, itu tentu ada hubungan eratnya dengan kedisiplinan. Ketika motivasi ini tercipta, maka secara otomatis kedisiplinan siswa ini akan ada. Ketika motivasi dan kedisiplinan ini ada, maka prestasi belajar siswa ini akan dengan sendirinya meningkat. Nah, ketika prestasi belajar ini meningkat, disitulah keberhasilan Bapak Ibu guru sekalian. Dan Bu Sinta, saya ingin sharing sedikit. Karena yang saya bicarakan, yang saya lakukan semua ini adalah dampak baik yang saya dapatkan dari program ITF, Indonesia Teaching Fellowship. Nah, ini yang saya dapatkan, saya imbaskan pada anak-anak didik saya. Puji Tuhan bahwa saya dapat bisa mengimbaskan semua hal baik ini kepada anak-anak didik saya. Dan tentu harapannya saya adalah program yang baik ini bisa terus dilaksanakan sehingga boleh semua guru di Indonesia bisa merasakan dampak baiknya, Bu Sinta. Gitu dari saya. Baik, luar biasa sekali Ibu Elizabeth atas segala kiat-kiat, upaya, tips gitu ya, bagaimana cara supaya bisa memotivasi dan membuat disiplin anaknya. Dan yang pesan terakhir nih Ibu Elizabeth, berharap dan juga berdoa gitu ya, semoga program ITF yang udah Ibu Elizabeth dapatkan gitu ya, mudah-mudahan ini bisa juga dirasakan oleh seluruh guru di Indonesia. Kalau saya sih berdoa untuk mengaminkan dulu ya Ibu Elizabeth. Amin ya, saya juga berdoa mengaminkan semoga ini bisa terus berjalan gitu. Betul, walaupun memang saat ini masih berjalan Ibu Elizabeth, kalau boleh diinformasikan, dari yang Sinta ketahui nih, ITF kita saat ini sedang berada di kota Maluku, kalau tidak salah, kepulauan di daerah Maluku, lalu juga ada di daerah Talaut, lalu di mana lagi ya, nanti coba saya diinformasikan oleh tim. Jadi wah, syukur ya.
Iya, Ibu Elizabeth. Dan Mudah-mudahan semoga ini bisa merata seluruh Indonesia. Hal baik ini bisa diimbaskan kepada anak-anak dan tentu akan berdampak pada pendidikan Indonesia ya Bu Sinta. betul sekali Ibu Elizabeth. Ruang Guru dan juga Ruang Peduli berharap program ITF ini bisa memberikan dampak juga nih untuk seluruh guru-guru di Indonesia. Mudah-mudahan bisa kedepannya lebih banyak lagi gitu ya Ibu Elizabeth ya. Supaya bisa dapat juga nih pengetahuan tentang gimana cara memberikan motivasi atau mendidik peserta didik begitu ya Ibu Elizabeth ya. Ya, Apalagi betul. Elizabeth banyak banget gitu pelajaran yang didapat dari kegiatan ITF-nya sampai dapat peringkat the best teacher dan juga memberikan peningkatan yang luar biasa gitu ya untuk pembelajaran di sekolahnya Ibu Elizabeth. Baik. Wah, mantap nih tadi Sinta banyak banget dapat tips-tips bagaimana cara membuat motivasi dan kedisiplinan siswa. Sinta sampai bingung nih mau merangkum tipsnya yang mana, tapi tadi kalau Sinta boleh tangkap, penting banget ya Ibu Elizabeth untuk bisa membuat motivasi dan juga disiplin siswa itu tidak bisa hanya dari gurunya saja. Iya, Tapi betul. penting banget Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian, kita bisa menggali, kita bisa mengajak, kita juga bisa membawa anak-anak peserta didik kita juga, bahkan lingkungan sekitarnya. Tidak hanya Bapak Ibu guru, bahkan mungkin lingkungan di sekolah, lingkungan di rumah, bagaimana nih cara supaya bisa membuat anak didik peserta didik kita bisa meningkatkan dalam dirinya sendiri. Dan di mana juga Bapak Ibu mungkin ada yang mengetahui tentang 4 budaya positif kelas gitu ya Ibu Elizabeth ya. Ya, betul sekali Bu Sinta. Betul, jadi Bapak Ibu guru juga diharapkan nih 4 budaya positif kelas ini Bapak Ibu bisa tumbuhkan di dalam kelas. Mungkin dari awal, dari kontrak belajarnya. Mungkin kalau saat ini Bapak Ibu guru ada nih yang belum membuat kontrak belajar di kelasnya. Mumpung baru awal pembelajaran, boleh banget Bapak Ibu guru membuat kontrak belajar ya Ibu Elizabeth. Supaya nanti ke depannya Ya, betul. Bapak Ibu guru bisa lebih positif nih. Anak peserta didiknya bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan peraturan yang Bapak Ibu guru buat dengan peserta didik juga. Lalu Bapak Ibu juga bisa melakukan perbaikan terus-menerus, begitu ya Ibu Elizabeth ya? Ya, betul sekali Bu Sinta. Jadi setiap bulan mungkin ada perbaikan, boleh Bapak Ibu guru melakukan perbaikan yang terus-menerus. Banyak sekali Bapak Ibu guru juga tadi tips and triknya, tapi nih Bapak Ibu guru sekalian, karena sesi Ibu Elizabeth juga sudah selesai, mungkin kita akan menambah tips and triksnya gimana lagi nih? Kalau tadi tips and trik dari Ibu Elizabeth nih, terkait kendala, masalah, terus juga motivasi, dan juga sudah diberikan juga nih kiat-kiat ya dari Ibu Elizabeth. Saat ini Bapak Ibu guru, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Elizabeth, tapi jangan pergi kemana-mana ya Ibu Elizabeth. Mungkin nanti Ibu Elizabeth juga Oke Bu Sinta. dengan narasumber kedua kita. Nah, kita akan coba masuk Bapak Ibu guru ke sesi yang kedua nih Bapak Ibu guru. Kalau tadi kita dengar pengalaman-pengalaman seru dari Ibu Elizabeth, sekarang sesi kedua ini saya ingin sekali nih mendengarkan atau berbincang dan mendapatkan inspirasi dari narasumber saya yang kedua oleh Ibu Tina. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu guru luar biasa, sudah ada 100 pertanyaan di sesi Ibu Elizabeth. Bapak Ibu guru, untuk sesinya Ibu Tina, Bapak Ibu guru ingin melakukan pertanyaan lagi, silahkan drop lagi pertanyaannya di kolom chat. Jangan lupa ditulis dengan format Ibu Tina, strip pertanyaannya. Nanti pertanyaan yang bagus-bagus atau yang menarik untuk kita bahas akan kita tanyakan di sesi setelah Ibu Tina. Baik, tanpa waktu yang lama saya akan panggil terlebih dahulu nih. Halo, selamat siang Ibu Tina. Selamat siang Kak Sinta. Oke, Ibu Tina sudah siap untuk memberikan kiat-kiat dan strategi atau perannya supaya bisa membuat motivasi dan juga disiplin nih, baik itu untuk guru, siswa dalam belajarnya? Insya Allah sudah siap sekali nih Mbak Sinta, karena tadi termotivasi juga oleh penyampaian Bu Elisa gitu ya. Betul, saya juga langsung kayak, wah seru banget nih pertanyaan, jawaban-jawaban dari Ibu Elizabeth ya Bu Tina ya. Sepertinya Bu Tina tadi udah tangkap ya Bu Tina ya, apa aja nih masalah-masalah guru-guru kita di Indonesia. Dan juga Bu Tina tadi udah spill sedikit nih motivasi ataupun tips-tips yang Bu Tina lakukan di sekolahnya. Mungkin nanti Bu Tina bisa tambahkan kembali ya, Ibu. Boleh? Oh ya, betul. Saya akan melengkapi gitu ya jawaban dari Bu Elisa. Tadi sebenarnya ada beberapa yang sama, mungkin akan saya lengkapi sedikit aja gitu, Mbak.
Oke, mantap berarti ini udah cocok nih ya kayaknya dua narasumber kita pada siang hari ini. Baik Bu Tina, tanpa waktu yang lama saya berikan waktu dan kesempatannya pada siang hari ini. Silakan Ibu Tina. Baik, terima kasih Kak Sinta. Saya izin share screen, semoga sudah terlihat ya dari layar Bapak Ibu guru yang menonton. Gitu, sebentar saya. Oke. Terima kasih Kak Sinta sudah sedikit memperkenalkan saya pada Bapak Ibu yang hadir. Bapak Ibu yang hadir boleh panggil saya Tina gitu ya biar lebih akrab. Saya akan di jam-jam rawan ini semoga Bapak Ibu tidak ngantuk. Saya akan berbincang sedikit gitu ya mengenai motivasi dan disiplin belajar melengkapi jawaban dari Bu Elisa tadi gitu ya. Sebelum itu saya mau tanya dulu Bapak Ibu boleh jawab di kolom chat. Yang Bapak Ibu lihat ini gambar di layar, gambar apa ya? Kita interaksi lewat kolom chat. Boleh di ember, betul. Ada lagi yang mau jawab yang lain? Spons, ember, dan spons. Oke, betul. Betul ya, ini ada gambar ember yang terisi penuh dengan air, kemudian ada spons gitu. Menurut Bapak Ibu apa yang akan terjadi kalau gitu ya saya menumpahkan ember itu, bukan ember, airnya gitu ya, air di dalam ember sekaligus gitu. Saya pengen cepet, airnya saya tumpahkan semua sekaligus ke atas spons. Kira-kira apa yang akan terjadi menurut Bapak Ibu? Basah, ember diisi air dengan penuh, oke, tumpah. Oke, ember, banjir, ada yang bilang gitu ya, oke, betul. Oke, tumpah tapi becek, berserakan, betul. Betul Bapak Ibu, terima kasih yang sudah menjawab ya. Ketika saya menumpahkan sekaligus airnya akan tumpah gitu. Sponsnya betul akan menyerap, tapi lebih banyak yang tumpah gitu ya, becek di sekitarnya. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya, apa yang terjadi kalau saya menumpahkan airnya ke spons itu sedikit demi sedikit, bukan sekaligus gitu. Sedikit demi sedikit saya tunggu meresap, kemudian sedikit lagi saya tunggu meresap. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa menyerap dengan baik, tepat basah gitu ya, oke, tidak akan banjir.